Berapa banyak yang percaya Tuhan mengasihi saudara? Bisakah kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang sangat mengasihi? Dan kalau saudara hidup dengan kesadaran akan kasih-Nya, hidup saudara tidak akan sama. Karena kalau kita sadar kita ini dicintai oleh Tuhan, doa kita pasti berbeda. Ada berapa banyak orang yang berdoa tapi takut, berdoa tapi ragu. Apakah Tuhan mau mendengar doa kita apa tidak? Beda sama orang yang tahu Tuhan sayang sama aku. Tuhan mencintai aku dengan sungguh-sungguh. Kita doanya dengan confident, dengan yakin. Dan Alkitab ngomong gini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Keyakinan itu dapat dari mana? Kita bisa doa dengan yakin, dengan iman kayak gitu, dapat dari mana keyakinan seperti itu? Sebenarnya dengan menyadari Tuhan kita baik, Tuhan kita sangat mengasihi kita, dan Tuhan kita mau memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Kalau Anda pelajari di dalam Alkitab, Anda akan menemukan bahwa Daud itu sadar banget Tuhan sayang sama dia. Daud itu sadar dengan sungguh-sungguh bahwa dia sangat dicintai oleh Tuhan. Bagaimana tidak? Waktu keluarganya sendiri menolak dia, bapaknya kayaknya menyisihkan dia dibandingkan sama kakak-kakaknya, dia diperlakukan tidak adil, dibeda-bedakan. Tapi Tuhan menerima dia apa adanya. Tuhan juga menerima saudara apa adanya. Amin. Saat Daud sendirian di padang mengembalakan kambing domba, gak punya teman, dia kesepian. Tapi dia selalu menemukan Tuhan jadi sahabat sejati yang selalu ada buat dia. Saya gak tahu dengan keadaan kita masing-masing, tapi saya mau yakinkan saudara, bahkan saat manusia membuang kita, Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia mau tetap dekat, dia mau tetap ada bersama kita karena dia sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Daud juga menghadapi bahaya di dalam hidupnya. Menggembalakan kambing domba tapi harus menghadapi yang namanya serigala, yang namanya beruang. Tapi yang luar biasa di dalam menghadapi bahaya demi bahaya demi bahaya hidupnya, dia tidak ditinggalkan sendiri. Tuhan jadi pelindungnya. Selalu dia diluputkan, selalu dia diselamatkan. Bagaimana tidak hatinya meluap dengan ucapan syukur. Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Dari beruang ini pun aku diselamatkan. Dari serigala ini pun aku diluputkan. Terima kasih Tuhan, Engkau melindungi, Engkau menjaga hidupku. Saya berdoa, saudara juga sadar, Tuhan melindungi hidup saudara. Tuhan menjaga keluarga saudara. Kalau Anda bisa meresapi dan menyadari semuanya itu, Anda tidak melewatkan begitu saja. Tuhan mengasihi kita tapi kita tidak perhatikan dan kita lewatkan begitu saja, kayaknya nothing, kayaknya gak terasa apa-apa. Tapi kalau saudara mau merenungkan kebaikannya, Alkitab ngomong jangan lupakan segala kebaikannya. Kalau Anda meresapi seperti Daud resapi, makanya dia tuangkan semua perasaannya, semua luapan hatinya, semua isi hatinya dia tuangkan di dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur itu kebanyakan adalah isi hatinya ya dari Daud tentang dia sama Tuhan. Jadi dia benar-benar merasa dalam hidupnya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu ada di pihaknya. Tuhan juga di pihak saudara. Gak peduli semua orang lain melawan saudara, tapi Tuhan di pihak saudara. Dan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Saat Daud menghadapi Goliat yang besar, semua tentara Israel takut, melarikan diri, termasuk rajanya yang paling berwibawa, berkarisma. Raja Saul juga takut melarikan diri dari Goliat.
Tapi Tuhan menyertai Daud. Ketika Daud harus menghadapi Goliat itu, Daud tidak maju sendiri. Tuhan yang berperang bagi Daud. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Saya tahu di antara kita di tempat ini, baik Anda yang ada di bawah sini maupun di balkoni di atas sana, mungkin saat ini ada yang sedang menghadapi Goliat raksasa, Goliat tantangan yang besar dalam hidupmu. Tapi saat ini mari kita sadari, semuanya tidak kita hadapi sendiri. Ada Tuhan, namanya Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Dia mau berperang, memberikan kemenangan. Akan ada kemenangan, terjadi kesembuhan, terobosan, mujizat besar di dalam kehidupan saudara. Itu yang dirasakan oleh Daud. Tuhan selalu mengasihi dan Daud overwhelmed. Daud itu benar-benar kayak wow, Tuhan baik banget. Tuhan sayang banget sama aku. Daud merasa hidupnya berhutang sama Tuhan. Daud, itu sebabnya dalam hidup Daud meluap ucapan syukur. Ciri orang kalau sadar Tuhan benar-benar sayang sama dia, selalu meluap ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanpa disuruh pun ucapan syukur itu akan selalu ada. Tuhan kau baik dalam hidupku, Tuhan kau baik, sangat baik. Tuhan kau mengasihi aku, Tuhan kau sayang sama aku. Hatinya Daud, hati yang meluap dengan kasih Tuhan. Itu sebabnya muncul kerinduan dalam hatinya. Tuhan, what can I do? Apa yang bisa aku lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan? Selain daripada ucapan syukur, selain daripada puji-pujian, karena itu bahkan Alkitab juga mencatat di zamannya Daud yang namanya tabut Tuhan itu diindahkan. Padahal di zamannya Raja Saul, Alkitab mencatat tabut Tuhan tidak diindahkan. Tabut Tuhan itu lambang kehadiran Tuhan. Dianggapnya ya sudah biasalah, gak ada apa-apanya, biasa. Dianggap sambil lalu. Tapi di zamannya Daud, tabut Tuhan begitu diutamakan. Tuhan benar-benar di nomor satu kan. Bahkan Daud 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur Anda bisa menemukan doa pagi, doa siang, doa malam. Bukan cuma itu saja, tapi siang dan malam Daud merenungkan firman Tuhan. Itu Daud keluar, dan semuanya itu keluar dari hatinya karena dia kepenuhan dengan kasih Allah. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan selain memuji, menyembah, mendekat sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi pujian penyembahan yang keluar dari hati Daud bukan karena dia harus memuji, harus menyembah, harus menomorsatukan Tuhan, harus ibadah, harus melayani Tuhan. No. Tidak ada yang mengharuskan Daud. Tapi itu keluar, meluap dari hatinya. Dia rindu menomorsatukan Tuhan. Dia ingin membalas kebaikan Tuhan. Dia mau untuk menyenangkan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian, dengan penyembahan, dengan doa. Itu meluap dari hatinya. Dan tahukah saudara, yang kayak gitu yang menyentuh hati Tuhan. Saya berdoa Anda beribadah hari ini bukan karena wajib, bukan karena harus ibadah, harus menomorsatukan. Karena kadang-kadang kalau kita harus, akhirnya kita capek. Akhirnya itu jadi berat dalam hidup kita. Tapi kalau hatimu meluap dengan ucapan syukur, yang namanya ibadah itu sebuah sukacita. Seperti Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi yang namanya pergi ke rumah Tuhan, ibadah itu sukacita. Padahal di rumahnya sendiri 7 kali sehari dia memuji Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa. Siang malam firman Tuhan. Kurang apa? Dia kan sudah ibadah di rumah sendiri. Tapi ketika hari Sabat tiba, dia ngomong, aku bersuka cita. Ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bahkan dia ngomong, cintakan rumahmu Tuhan, menghanguskan aku.
Itu bukan kamu harus cinta Tuhan, kamu harus ibadah, kamu harus melayani, kamu harus menabur, kamu harus ini, kamu harus itu. No. Tapi semuanya itu meluap dari hatinya yang cinta Tuhan, yang ngomong, Tuhan aku berhutang besar sama Tuhan dalam hidupku dan aku kepingin melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan semuanya itu Daud lakukan. Itu sebabnya di zamannya Daud dia bangun yang namanya Pondok Daud. Kita semua tahu Pondok Daud itu tempat pujian penyembahan siang dan malam 24 jam sehari. Siapa yang mengharuskan itu? Itu inisiatifnya Daud. Karena Tuhan begitu baik, non-stop kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia ngomong balik, Tuhan aku juga mau non-stop menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan kamu harus pujian 24 jam, kamu harus penyembahan 24 jam. No, bukan harus, bukan wajib. Tapi keluar, meluap kerinduan Tuhan. Tak henti-hentinya ucapan syukur. Tak habis-habisnya pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena Daud merasakan Tuhan, kasih-Mu selalu baru tiap hari. Aku bangun pagi hari, Tuhan memuaskan aku dengan wajahnya, dengan anugerahnya, dengan kebaikannya, dengan kemurahannya. Tuhan, aku mau membalas kebaikan-Mu dalam hidupku. Karena itu dia membangun pujian penyembahan 24 jam. Pondok Daud bukan wajib, bukan harus. Saya berdoa mulai hari ini kalau Anda beribadah, bukan karena harus, bukan karena wajib, semata-mata engkau ibadah hanya kepingin menyenangkan hati Tuhan. Hanya kepingin untuk melakukan sesuatu, membalas kebaikan Tuhan. Itu yang Daud lakukan, itu sebabnya dalam hidup Daud, dia beribadah dengan sukacita enggak berat. Dia membangun pujian penyembahan, bukan terpaksa, aduh capek, disuruh pujian lagi, angkat tangan lagi, penyembahan lagi, baca Alkitab lagi, disuruh melayani lagi. No. Dia selalu punya energi yang tidak habis-habisnya. Tahukah saudara, kasih itu adalah sumber motivasi terbesar yang akan memberikan kita energi yang tidak habis-habisnya. Selalu meluap, ucapan syukur, pujian penyembahan. Kita mau melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan Tuhan. Karena itu tanpa disuruh pun, bukan cuma Pondok Daud, tapi Daud juga punya kerinduan membangun bait Allah. Itu enggak disuruh Tuhan loh. Itu bukan dapat rema dari Tuhan, kamu bangun bait Allah. No. Itu kayak muncul kerinduan sendiri, Tuhan aku membangun bait yang megah, yang besar. Masakan tabut Tuhan ada di kemah, sedangkan aku tinggal di istana yang megah. Muncul kerinduan kayak gitu dan Tuhan ngomong sama dia, no Daud, bukan kamu yang membangun bait itu, anakmu yang akan membangunnya. Walaupun Daud ngerti dia nggak direstui Tuhan untuk membangun itu, tapi nanti yang membangun anaknya, berarti yang dapat kehormatan siapa? Anak yang dapat nama siapa? Anak yang dapat glorinya siapa? Anaknya. Tapi itu sama sekali tidak menghentikan Daud, oh ya sudah yang membangun nanti anaknya, ya sudah biar dia urusan dia aja. No. Karena Daud untuk Tuhan. Maka Daud menyediakan semua material yang terbaik. Supaya nanti Salomo anaknya ketika melakukan pembangunan itu untuk Tuhan. Bukan sekedar bait yang biasa-biasa. Tetapi bait yang megah, bait yang besar, bait yang mengagungkan dan membesarkan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi semuanya itu dia lakukan dengan kerinduan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Semuanya dia lakukan dengan api cinta yang menyala-nyala, dengan sukacita, dengan segenap hati. Karena ada hati yang meluap dengan cinta yang begitu besar sama Tuhan. Karena itu hari ini saya bersyukur saya bisa bicara dan melayani saudara di tempat ini. Mungkin di antara saudara ada ketua kelompok sel, mimpin kelompok sel. Mimpin kelompok sel enggak selalu mudah ya. Kadang-kadang mimpin kelompok sel penuh pengorbanan, ada tuntutan, harus gini, harus gitu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, jangan sekedar
memimpin kelompok sel karena wajib, karena harus. Tapi hari ini buka hatimu, biar hatimu dipenuhi dengan kasih-Nya. Biar hatimu dijamah, meluap, melimpah dengan kasih-Nya yang ajaib. Sehingga yang namanya melayani jiwa-jiwa itu adalah cara kita membalas kebaikan Tuhan. Tahukah saudara, mujizat itu cara Tuhan ngomong, I love you. Oke, I still care about you. Aku masih peduli sama aku. Jadi bukan sekedar mujizatnya, bukan sekedar uangnya, bukan sekedar kesembuhannya. Buat Tuhan itu gampang, tetapi lebih dari berkat finansialnya, Tuhan mau ngomong, aku mengasihi engkau. Bukan sekedar rumah, tadi ada rumah mujizat yang dikasih. Bukan sekedar rumah mujizatnya, tetapi melalui semuanya itu Tuhan mau ngomong sama kita, aku mengasihi engkau. Amin. Dan saya berdoa, saudara sungguh-sungguh menyadari kasih-Nya yang besar itu. Karena pasti Tuhan mengasihi kita. Itu bukan pertanyaan, apa Tuhan sayang sama saya? No. Bukan kayak gitu. Kenapa? Saya bisa ngomong Tuhan pasti sayang sama saudara. Karena tubuhnya pun dia mau remukkan buat saudara dan saya. Darahnya pun dia mau kucurkan. Bahkan dia keringkan. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga dia tergantung di kayu salib. Mati bagi kita. Supaya kita yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau hanya kita dapat satu dari Tuhan itu aja. Itu sudah lebih dari cukup jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Itu sudah anugerah yang terbesar. Lebih dari apapun. Itu sebabnya hari ini saudaraku, saya mau ajak saudara buka hatimu lebar-lebar dan alami kasih-Nya yang ajaib itu. Dalam hidup saya sendiri, saya juga ada waktu-waktu di mana saya merenungkan dan saya tenggelam dalam kasih-Nya yang ajaib. Saya kayak dipenuhi, Tuhan kau baik banget dalam hidupku, kau sangat mengasihi aku. Kalau saya renungkan saudaraku ya, sejak dari saya lahir sampai sekarang, benar-benar saya sadar Tuhan itu sayang sama saya. Kalau saya dengar kisah kesaksian dari orang tua saya, dari Pak Obaja, waktu pas menikah, terus kemudian setelah itu hamil sekian bulan tapi keguguran, keluar. Dokter ngomong, kalau enggak cepat punya anak, maka bisa jadi nanti akan sangat sukar untuk punya anak. Jadi mereka doa sama Tuhan, Tuhan berikan kami anak dan kami janji anak itu milik Tuhan. Maka Tuhan jawab doa itu, dikasih saya. Jadi Pak Obaja sampai sekarang selalu ngomong, saya ini adalah nazir Allah. Dan di dalam hidup saya bisa bersaksi sama saudara. Benar-benar saya merasakan dalam hidup saya itu saya enggak sendiri. Dalam hidup saya benar-benar menyadari ada tangan Tuhan yang nyata. Tangan Tuhan yang ajaib di dalam hidup saya. Selama saya bertumbuh dari lahir sampai SMA di Solo. Terus kemudian kuliah di Amerika. Setelah itu melayani Tuhan di Jogja selama sekian belas tahun. Setelah itu diutus sama Pak Obaja di Jakarta. Dan sekarang Pak Obaja mulai minta saya untuk membantu mengkoordinasikan yang ada di Solo ini juga. Saya mau ngomong begini sama saudara. Dalam setiap langkah hidup saya benar-benar merasakan saya enggak sendiri. Dalam semuanya itu Tuhan selalu ada. Tangan Tuhan selalu nyata. Dan doa saya, tangan Tuhan juga nyata dalam hidup saudara. Karena memang tangan Tuhan itu nyata. Cuma bedanya kita sadar apa? Tidak. Kita sadari apa tidak? Bukan berarti saya nggak pernah ngalami masalah apapun. Masalah itu banyak. Dan masalah itu tambah banyak. Tapi yang saya lihat bukan masalahnya yang tambah banyak. Saya melihat kemurahannya yang terlebih besar. Saya bisa merasakan kekuatannya yang terlebih besar.
Anugerahnya memampukan untuk menghadapi semuanya itu. Melalui api tapi tidak dihanguskan, kata firman Tuhan. Melalui air tapi tidak dihanyutkan. Kenapa? That is grace. Itu anugerah. Dan saya berdoa anugerah yang sama saat ini. Terima itu di dalam hidup saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. 2 kali saya ini menghadapi kecelakaan maut. Yang kalau saya bisa ngomong, itu sebenarnya sudah gak ada. Tapi 2 kali itu juga Tuhan meluputkan saya. Tuhan menyelamatkan saya. Saya ngerti saya bisa berdiri hari ini di hadapan saudara kayak gini. Itu karena diluputkan oleh Tuhan. Diselamatkan. Makanya dalam hidup saya merasa berhutang sama Tuhan. Saya merasa Tuhan sangat baik. Saya merasa kasih Tuhan itu lebih besar. Jadi kalau Tuhan sudah begitu rupa, apa yang bisa saya lakukan Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan? Apa yang saya bisa lakukan? Gak usah disuruh ngelakuin sesuatu buat Tuhan. Di hati ini saya sadar saya berhutang sama Tuhan. Sadarkah engkau berhutang sama Tuhan? Sadarkah saudara bahwa Tuhan sudah sangat mengasihi saudara. Makanya buat saya yang namanya melayani Tuhan, itu bukan sekedar karena saya pendeta ya harusnya melayani dong. Masa pendeta full timer gak melayani? Masa cuma gitu? No, ini bukan tentang saya pendeta apa tidak. Ini tentang urusan pribadi saya dengan Tuhan. Makanya ketika saya melayani Tuhan dengan hati yang menyala-nyala. Ketika saya melayani Tuhan, saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sangat baik. Tuhan mengasihi. Dan saya kepengen membalas kebaikan Tuhan yang terlalu besar itu dalam hidup saya. Saya punya 3 anak. Ya, dan ketiga anak saya menghadapi tantangan yang besar waktu ada di dalam kandungan, di dalam rahim. Dan istri saya ada di sini juga, Pastor Nita. Boleh lambaikan tangan? Ya, ada di tengah situ. Puji Tuhan, terima kasih. Nanti saya akan minta Pastor Nita untuk juga bisa memberikan kesaksian. Ya, saya lanjutin dulu. 3 anak saya menghadapi tantangan besar. Masing-masing saya nggak punya waktu untuk cerita sama saudara. Tapi 3 kali pula Tuhan menolong. 3 kali pula ada anugerah yang memampukan melalui semuanya. Bukan berarti nggak pernah ada musibah, bukan berarti nggak pernah ada kehilangan, bukan berarti nggak pernah ada. Tetapi di dalam semuanya itu, saya sadar Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Makanya dalam hidup saya tuh yang namanya bukan cuma melayani, bukan cuma ibadah, yang namanya memberi itu saya nggak butuh dimotivasi, saya nggak butuh ditantang, tetapi itu memang sudah menjadi satu kerinduan yang terus ada, terus menerus. Kenapa? Karena Tuhan baik banget. Sejak dari kecil saya masih SD, saya sudah diajarin oleh orang tua saya untuk di sekolah minggu memberikan persembahan. Saya sudah ditanamkan sejak kecil. Pak Obaja waktu itu masih jadi pengusaha. Saya sudah diajari untuk mengembalikan persepuluhan. Saya ingat waktu saya SMP. Saya punya 1 gitar bass kesayangan. Dulu saya ikut main bass di remaja di gereja kita ini. Dan gitar bass itu sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Karena itu gitar saya beli dari uang tabungan saya sendiri, nggak minta sama orang tua. Saya nabung itu bertahun-tahun karena uang saku saya 300 rupiah per hari. Saya bukan anak yang suka jajan di sekolah. Itu uang saku boleh dikatakan hampir selalu utuh atau selalu memang utuh. Terus kemudian saya kumpulin dan kemudian sampai bisa saya belikan gitar bass itu dan saya pakai untuk melayani Tuhan. Saya senang sekali. Saya bangga sekali dengan gitar kesayangan itu. Tapi suatu hari saya rasakan suara itu. Saya rasakan,
Roh Kudus bicara dalam hati saya, persembahkan gitar itu. Jadi milik Tuhan. Gak gampang awalnya. Tapi ketika saya mengingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya bawa gitar itu jadi persembahan yang saya lakukan dengan sukacita. Bukan dengan berat hati. Benar mungkin mencucurkan air mata juga. Namanya anak kecil saudaraku ya. Ngumpulinnya aja bertahun-tahun. Tapi kemudian dipersembahkan saya. Tapi saya lakukan itu dengan sukacita karena Tuhan baik dan Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Bukan gitar yang terbaik, Tuhan yang terbaik. Saya berdoa bukan harta yang terbaik dalam hidupmu, tapi Yesus yang terbaik. Yesus yang termanis dalam hidup saudara. Amin. Dan saya lakukan itu dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi saya. Hari ini saya berdoa, Tuhan sangat mengasihi saudara. Anda menyadari Tuhan sangat mengasihi saudara. Saya diajari juga saudaraku di dalam melihat teladan Pak Obadjaya. Saya diajarin juga. Saya nggak tahu saudara pernah dengar apa tidak Pak Obadjaya cerita. Satu kesaksian sekian belas tahun yang lalu. Gereja kita itu dapat mujizat. Tiba-tiba dikasih tanah seluas sekitar 2.000 meter persegi untuk gereja. Bisa dibangun gereja di Bali. Di Bali, kalau nggak salah itu di Uluwatu. Itu tempat yang prestigious di sana. Ya, Anda yang sering ke Bali, Anda ngerti itu. Waduh, itu sebuah sukacita. Tapi tiba-tiba ketika Pak Obadjaya berdoa, Tuhan ngomong, bukan untuk gereja kita. Suruh kasih gereja lain. Loh, kan yang dapat mujizat gereja kita. Tapi Tuhan ngomong suruh kasih gereja lain. Tapi karena Pak Obadjaya itu merasa hidupnya itu berhutang sama Tuhan. Dulunya dia remaja yang sudah gak ada harapan. Karena masalah rambut dan dia minder sekali. Tapi Tuhan sembuhkan dia. Dia merasa berhutang sama Tuhan. Jadi ya Tuhan suruh apa, dia mau lakukan itu kalau untuk Tuhan. Kalau itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau saudara terima berkat, Anda tuh harus ngerti. Tidak selalu berkat yang kita terima, semuanya selalu untuk diri kita sendiri. Bisa saja Tuhan pakai kita jadi saluran berkat. Jadi cuma lewat aja. Itu yang kita alami. Dan ketika Tuhan bicara itu Pak Obadjaya, ya sudah kita kasih aja sama gereja lain. Waktu mau ngasih telepon sama saya ngomong jangan Pak. Saya masuk, kan itu 2.000 meter di Bali, di Uluwatu. Itu kan tempat bagus dan lain sebagainya. Saya masih ingat sekali Pak Obadjaya tetap ngomong, enggak, kita harus taat sama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kita kasih itu sama gereja lain itu. Dan sekarang kalau sudah ke Bali, tempat itu sudah dibangun gedung gereja itu. Dan sudah dipakai untuk ibadah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Pak Obadjaya lakukan itu, sudah gak kepikiran apa-apa. Dia gak, maksudnya jadi berkat untuk diberkati. Dia gak memberi supaya diberi. Walaupun Alkitab ngomong, berilah dan kamu akan diberi. Ada hukumnya itu betul. Ada juga hukum tabur dan tuai. Orang yang menabur, orang itu akan menuai. Tapi ada dimensinya. Di mana ketika kita memberi, ketika kita melakukan sesuatu, bukan untuk menerima sesuatu. Kita melakukan sesuatu, Tuhan aku cuma kepingin membalas kebaikan Tuhan. Terserah menuai nggak menuai, terserah diberi nggak diberi, itu urusan Tuhan. Yang penting aku mau menyenangkan hati Tuhan. Saya ajak saudara mulai sekarang. Ketika saudara memberi persembahan pun, saya ajak yang Anda lakukan semata-mata menyenangkan hati Tuhan. Gak usah banyak kepikiran ini nanti kalau memberi dapat apa, dapat apa. No. Sudah. Itu tinggalin, memberi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu aja. Jadi mari kita murnikan hati kita. Datang di hadapan Tuhan dengan ketulusan. Karena pemberian yang seperti itu justru menyentuh hati Tuhan. Dan saya berdoa mulai hari ini, persembahan saudara, persembahan yang menyentuh hati Tuhan. Persembahan yang murni,
yang nggak ada embel-embel apapun ya. Pokok kita mau lakukan itu karena Tuhan begitu baik dan kita mau balas kebaikan Tuhan. Itu aja, dan itu Pak Obaja lakukan sekian belas tahun lalu dan sudah lupa, sudah nggak kepikiran apapun. Sampai beberapa tahun yang lalu, namanya orang sudah lupa, nggak kepikiran apapun. Jadi nggak ngerti koneksinya. Tapi beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba dengan cara yang ajaib, Tuhan lakukan hal yang sama, balik kepada kita. Tiba-tiba gereja kita di Jakarta, Tuhan kasih tanah mujizat seluas 4.000 meter persegi lebih, saudaraku. Di tempat salah satu yang paling prestisius di Jakarta, yaitu Pantai Indah Kapuk di PIK. Anda yang sering bolak-balik ke Jakarta, kemungkinan saudara ngerti, ya, itu salah satu tempat yang paling happening, yang paling heboh di Jakarta. Orang kalau ke Jakarta mesti mampir ke sana. Di sana sekarang pusat wisata dan semuanya keren sekali ada di sana. Dan Tuhan kasih 4.200 itu buat saya, saudaraku, itu benar-benar mujizat. Itu kita aja mikir tidak, ngerti tidak, tiba-tiba terjadi begitu aja. Ya, bukan cuma dikasih tanah, tetapi ada IMB gerejanya. Bukan cuma itu, tetapi melalui pandemi ketika semua sedang susah, semua sedang berat. Gereja kita pun juga harus melalui tantangan yang gak mudah. Tapi kalau Tuhan sudah mau ngasih, Tuhan kasihnya yang terbaik. Kita dimampukan untuk membangun. Selama masa pandemi, itu tanah 4.000 lebih, 4.200 tepatnya. Terus kita bisa membangun itu per lantai 2.000 meter persegi. Gambaran 2.000 itu gini, ruangan ini yang bawah aja 1.800 tambah yang atas 1.000, total 2.800. Gereja kita di Jakarta per lantai 2.000 meter persegi naik 9 lantai. Bukankah Tuhan ajaib? Alkitab ngomong gini, apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, semuanya diberikan Allah pada orang-orang yang mengasihinya. Mikirnya cuma sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan, that's it. Dan Tuhan akan memberikan kejutan buat saudara. Wow, ini kayak gak kebayang, gak kepikir sebelumnya. Bukan kita ngelakuin sesuatu supaya dapat sesuatu, no. Tapi cuma mengasihinya. Siapa orang-orang yang mengasihinya di tempat ini? Saya berdoa anugerah yang sama yang Tuhan kerjakan untuk gereja kita, Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Amin. Dan nanti tanggal 20-21 September, berarti bulan depan, oleh anugerah Tuhan, gedung baru kita di PIK akan dibuka. Dan Anda diundang untuk bisa hadir, oke? Anda boleh terbang, Anda boleh naik mobil, ya. Reservasi dulu, Anda diundang untuk hadir. Kita akan menyaksikan anugerahnya yang ajaib. Mungkin Anda pernah melihat, tapi sekali lagi saya ajak saudara, mau ngelihat videonya sekilas? Silahkan tim media untuk bisa memunculkan videonya. Itu gedungnya. Ini desain lobbynya belum jadi kayak gini, tapi nanti kalau jadi kayak gitu. Ini untuk sekolah minggu, Kids Impact. Ini lantai ya untuk sekretariat. Kita desain seperti kayak perusahaan teknologi.
yang modern. Main hall-nya ini kayak 3 lantai jadi 1, saudara. Terus di belakangnya sana ada lobby, ada balkoni, ada control room. Ini multifunction room. Pemberkatan nikah bisa dilakukan di sini. Tuhan kita luar biasa. Kasihnya ajaib. Tahu nggak saudara, ini dibuat Tuhan itu serba kebenaran. Waktu pas 2020 pandemi itu, semua proyek di Jakarta berhenti semua. Pembangunan apartemen, hotel, semua berhenti semua. Di saat semua berhenti, panik semua. 2020 ya, pertengahan. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Lanjutkan proyek pembangunan itu. Jadi kita lanjutin. Padahal kita bingung gimana caranya. Tapi kita lanjut, kita buat tender karena semua kontraktor Jakarta nganggur, semua kontraktor kehilangan proyeknya. Yang ngerti proyek ini mereka mau ikut, mereka ngebid harganya dan kita benar-benar deal harga itu bukan harga normal tapi harga mujizat. Anda ingat aja 2020 ketika paniknya paling panik pandemi ya, itu kayak dunia sudah berakhir, kayak nggak ada masa depan. Itu kita dapat harga mujizat. Dan kita melangkah dengan iman. Ya. Sekarang 2 tahun kemudian 2022 harga sudah naik gila-gilaan, bukan balik normal ya, tapi inflasi sudah tingginya luar biasa. Kontraktor yang sama ini biasa ngerjain hotel bintang 5 di mana-mana di Jakarta, di Bali, ya. Kontraktor yang sama dia dapat proyek baru tahun ini. Dan proyek yang dia dapat mirip, ya, speknya dan nilai kontraknya per meter perseginya itu 3 kali lipatnya. Coba Anda renungkan. Saya mau ngomong sama saudara gini, kalau kita nggak nurut sama Tuhan, bangunnya baru setelah semuanya settle baik, terus kemudian baru kita bangun, maka kita nggak ngerti bisa nggak bangun karena sudah terlalu mahal harganya. Tapi justru paling panik, paling orang sudah nggak ngelihat masa depan, kita bangun. Kita dapat kemurahan lagi, dan saya berdoa kemurahan Tuhan melimpah, tercurah dalam hidup saudara. Makanya kalau kita itu ngerasain Tuhan itu begitu sayang, Tuhan begitu mengasihi kita, kerinduan hati kita cuma membalas kebaikannya. Dan doa saya yang Anda lakukan buat Tuhan, Tuhan bisa ngelihat itu adalah yang terbaik. Dan terbaik apa tidak, Tuhan ngelihatnya hati kita. Kita baca ya, Lukas 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Renungkan itu, memberi apa? Lebih banyak. Di mata Yesus, janda miskin memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Kenapa? Nah ini yang dilihat Tuhan. Ternyata bukan sekedar nominal, lebih dari nominal. Ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Jadi kerasa enggak? Enggak kerasa ya, cuma kayak bayar parkir aja selesai. Enggak kerasa. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Artinya pemberian dengan pengorbanan yang besar. Yang satu enggak kerasa karena dari kelimpahan. Yang satu dengan pengorbanan yang luar biasa, dan itu kena di hati Tuhan. Yesus ngomong, janda ini memberi lebih banyak.
Saya mau ngomong sama saudara, buat Tuhan itu sekali lagi bukan sekedar uangnya, bukan sekedar rumahnya, bukan sekedar hartanya, bukan. Buat Tuhan itu hatinya. Hatinya itu yang dicari oleh Tuhan. Dan hati yang seperti apa? Hati yang penuh pengorbanan itu yang menyentuh hati Tuhan. Saya ingin minta istri saya membagikan satu kesaksian. Bagaimana Tuhan mengajar dia sama-sama memberi persembahan, nilai nominalnya sama bahkan lebih besar. Tetapi yang dipilih oleh Tuhan adalah persembahan dengan hati. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa mau menyenangkan hati Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Yang mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu. Solo itu luar biasa ya, jam 6 pagi sebegini penuhnya. Kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Saya tuh dengar tadi Pak Jo sampaikan firman ya saudaraku. Sejujurnya memang di dalam kehidupan kami, it's truly saudaraku. Saya tuh belajar yang namanya memberi sejak dari saya masih kecil Bapak Ibu. Mami saya tuh memberi contoh. Orang tua saya memberi contoh itu sejak kami kecil. Saya masih kecil itu jangan sampai berani nggak ngasih persepuluhan sudah. Nggak ngasih persepuluhan minggu depan nggak dikasih uang saku sudah. Ya karena masih kecil kita nggak ngerti ya dengan cara seperti itulah orang tua mendidik kita gitu sudah. Saya sangat ingat sekali bagaimana mami saya itu kalau mau kasih persembahan Pak. Bukan masalah nominalnya gitu. Tapi yang sangat teringat buat saya saudara, setiap kali memberikan persepuluhan mami saya itu akan khusus pergi ke bank. Nggak boleh sembarangan gitu Pak. Nanti dari bank dia akan ambil uang yang terbaik. Saya yang masih kecil waktu itu Bu, lihat itu uang masih baru-baru, saya giniin jadi kipas gitu saudara. Saya bantu mami saya masukkan ke dalam amplop. Dari situ saya belajar segitunya orang tua saya kalau mau ngasih sama Tuhan gitu. Enggak yang hanya sekedar ngasih, yang enggak hanya sekedar ini, tapi dipersiapkan begitu rupa gitu saudaraku. Dan hal itu terus tanpa disadari masuk dalam diri saya saudaraku. Sejak dari kecil saya belajar. Bukan karena disuruh, bukan karena apa. Tapi seperti yang tadi Pak Jo sampaikan gitu. Saya merasa hidup saya ada sebagaimana saya ada itu saya utang besar sama Tuhan saya. Jadi kalau bicara memberi, saya hanya berusaha kalau saya bisa, apa ya saudaraku, kita tuh di Solo ya, saya diajarkan orang tua saya jangan pernah utang budi gitu. Kalau bisa kalau utang budi itu dibayar. Itu masuk dalam diri saya saudaraku. Jadi kayak sama Tuhan pun saya tuh berusaha kalau saya bisa, saya pengen balas. Tapi yang saya rasakan tuh jadi kayak nggak pernah event gitu Pak. Nggak pernah event tuh gimana ya saudaraku? Nggak pernah bisa ini gitu. Jadi ya nggak pernah bisa. Saya kasih tuh, saya berusaha memberi yang terbaik seperti apapun Tuhan selalu kasih jauh lebih besar daripada itu gitu. Endingnya balik-balik lagi saya semakin hutang budi sama Tuhan gitu. Ya saya tuh pernah ngalami satu kejadian yang persis tadi yang diceritakan. By the way saudara sebelum saya ceritakan itu tadi pagi ada satu orang WA saya Pak Jo. Apa yang tertulis dari ayat ini tuh dia benar-benar alami. Memberi bukan dari ini saudaraku, tapi dia cerita bagaimana ketika dia belajar memberi, itu sampai dengan dia menyesuaikan kehidupannya saudaraku. Yang tadinya dia biasa makan tinggal gojek karena gak ada waktu saudara. Tapi sejak dia berusaha untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, dia harus masak sendiri di rumah. Yang tadinya kalau beli sampo, beli sabun, beli peralatan sehari-hari itu beli satu botol-botol. Gara-gara dia belajar untuk memberi itu dia berusaha sampai akhirnya dari satu botol-botol Pak Jo harus beli sasetan. Karena ketika dia belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan,
Nah saya tuh ngalami satu kisah yang mirip saudaraku. Enggak seperti itu, tapi saya ngalami satu waktu saudara. Sekitar tahun 2018-2019. Saya tuh kerasa di dalam hati saya. Apa ya Pak, kayak saya satu dorongan gitu. Enggak ada, gereja tidak mengumumkan janji iman sama sekali. Enggak ada sama sekali pengumuman janji iman. Tapi saya merasa di awal tahun itu seperti ada satu dorongan yang begitu besar. Something big is about to happen gitu Bu. Saya ngerasa this is the time, ini waktu saya nabur. Cuman saya tanya Tuhan, kalau memang benar Tuhan kasih saya angka gitu. Dan saya ingat sekali waktu itu dengan sangat cepat angka itu muncul begitu saja. Begitu saya lihat angka yang muncul saudaraku, jujur pada saat itu yang ada di dalam hati saya, karena saya ngomong Tuhan, seumur-umur kalau Tuhan nantang saya untuk nabur saudara. Tanya sama Pak Jo, saya nggak pernah tawar-menawar sama Tuhan. Karena buat saya untuk saya bisa nabur, it's a privilege. Siapa saya, siapa Tuhan, saya sadar gitu. Jadi kalau sampai Tuhan dorong saya untuk nabur, buat saya it is a privilege. Hanya tahun itu, saudaraku, 2018-2019 ketika Tuhan sebutkan sebuah angka, saya tuh jujur langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan ya ampun, gak ada dananya. Kalau disuruh bilang ya, saya langsung iya. Lah tapi gak ada dananya, terus gimana? Saya bilang sama Tuhan. Tapi saya ingat sekali Tuhan hanya bilang sama saya, it's not your part, bukan bagianmu untuk kamu mikirkan dari mana dananya. Yang penting kamu katakan ya atau tidak. Saya langsung jawab sama Tuhan, yes, yes, iya. Saya langsung jawab gitu saudaraku. Tapi jangan tepuk tangan dulu saudara, lah terus gimana caranya gitu. Lah iyanya iya, lah tapi gak ada dananya gitu. Nah ajaibnya saudaraku, besoknya saya itu dapat satu WhatsApp. Dari WhatsApp itu tuh ada pengumuman satu mall di Jakarta yang cukup besar sedang mengadakan undian berhadiah grand prize. Wah, saya langsung mikir ini jawaban dari Tuhan. Seumur-umur saya nggak pernah ikut undian Pak. Tapi begitu baru aja kejadian kemarin saya doa, ini keluar. Saya langsung berpikir di hati saya, ini pasti dari Tuhan. Hadiahnya saudaraku, pada saat itu sebuah mobil yang bagi saudara pecinta mobil di sini mungkin saudara pernah dengar nama mobil ini, Maserati saudaraku. Saya langsung katakan sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan berikan mobil ini buat saya, ada yang seperti ini saudaraku. Saya akan kasih semuanya untuk Tuhan. Bahkan saudaraku nilai janji imannya itu tidak seharga mobil itu gitu. Saya katakan sama Tuhan, pokoknya semua saya kasih. Saya nggak ambil sepeser pun. Saya berpikir saudaraku, wah ini pasti Tuhan oke gitu kan saudara. Sampai waktu berjalan saudaraku tiba harinya. Saya mau berangkat untuk acara undian itu saudaraku. Saya berangkat, saya ajak suami saya. Ayo gitu, anterin. Saya tuh cuman diliatin sama suami saya, kamu aneh-aneh katanya. Loh, suami saya tuh tanya saudaraku, kamu sudah doa sama Tuhan belum? Ya saya bilang, sudah. Terus Tuhan bilang apa? Ya Tuhan gak jawab, saya bilang gitu saudaraku. Saya bilangnya sama dia, Tuhan gak jawab. Tapi sebenarnya saya tuh ngerti gitu, karena biasa tuh saudara kalau kayak gitu terus kita bawa doa dalam nama Yesus. Kata-kata profetik dalam nama Yesus gitu kan. Saya bawa doa saudaraku. Serius saya bawa doa. Tapi yang saya gak cerita sama dia. Betul, Tuhan gak jawabnya itu saya gak bohong saudara. Tuhan gak jawab. Tapi impresi di benak saya, sebenarnya saya tahu. Tuhan gak jawab. Tapi kepalanya gini saudaraku. Tapi di hati saya gak terima sih ngomong, loh Tuhan ini kan untuk Tuhan. Saya kan mau kasih buat Tuhan. Karena suami saya sayang saudara. Saya dianterin di jalan, suami saya itu malah bilang gini,
Nanti kan yang dapat hadiah saya katanya. Tambah jengkel saya saudaraku. Tambah jengkel saya. Aduh kok yang dapat kok malah suami saya bilang gitu. Nah suami saya ini saudaraku punya bahasa kasih yang agak berbeda. Dia tuh bahasa kasihnya tuh bukan gift. Jadi kalau saya sering kali gitu ya ngasih dia sesuatu, sebaliknya dengan saya gitu kan. Bahasa kasihnya beda. Jadi kalau saya ulang tahun ngasih dia sesuatu itu bukan yang apa gitu buat dia saudaraku. Sebaliknya bahasa kasihnya dia itu quality time. Dia akan sangat senang waktu kami dulu di Jogja ya saudara, muter berjam-jam. Saya tuh sampai bilang sama dia, sayang nyenengin kamu tuh murah ya. Saya bilang. Nah, muter di dalam mobil saudara, muterin ring road Jogja itu bisa 2 jam saudaraku. Ngobrol, itu bahasa kasihnya dia. Nah, kebetulan di tahun itu kami tuh udah lama sekali enggak pergi bareng berdua aja kayak honeymoon tuh udah lama sekali saudara. Dia tuh sudah beberapa kali ngomong sama saya, yuk pergi yuk. Ke Bali kayak kemana. Tapi cuman berdua aja gitu. Saya bilang sibuk, gak bisa ditinggal. Kebetulan itu juga belum lama dari kelahiran anak saya yang paling kecil saudaraku. Jadi gak bisa ini nanti gimana anaknya dan lain sebagainya. Saudara tahu pada saat undian, saya tuh gak ngerti kalau ternyata undiannya bukan hanya grand prize. Tapi ada undian hiburan gitu saudaraku. Undian hiburan dibacakan saudara. Undian hiburan dibacakan nomor sekian. Wah itu kan semuanya langsung lihat tuh saudaraku kuponnya. Nomor sekian. Saya lihat. Nomor saya. Nomor saya saudaraku. Happy apa enggak harusnya menurut saudara? Hah? Dapat loh. Loh dapat loh bu. Tapi bukan grand prize-nya saudaraku. Saudara tahu nggak dapatnya apa? Liburan ke Bali yang dapat dia. Saudara tepuk tangan saya nangis. Dia pulang happy. Kita pergi ke Bali katanya. Saya ngomong Tuhan, lah kok nggak boleh kenapa? Apa salahnya? Saya kan dari semuanya itu mau saya balikin sama Tuhan, nilainya lebih tinggi. Malam itu ya saudaraku saya datang di hadapan Tuhan. Saya ingat gak pernah merasakan sedemikian kecewa gitu saudaraku. At the same time saya tahu, saya sadar. Saya ngerti Tuhan udah ngomong gitu. Tapi saya tetap di hati terus gimana? Gimana cara saya bisa ngasih janji iman ini gitu. Malam itu saya datang di hadapan Tuhan, saya menangis saudaraku. Saya katakan Tuhan, semua itu untuk Engkau, balik untuk Engkau Tuhan. Aku ini hamba-Mu, kasih aku hikmat. Malam itu saya ingat Tuhan jawab saya, Nita, kan bisa mbok bagi 10. Saya kaget. Oh iya ya, gak terpikir Pak. Saya ngerti sih janji iman tuh gak selalu langsung kita kasih. Tapi somehow itu gak terpikirkan buat saya gitu. Ketika dikatakan bisa dibagi 10 saya happy. Oh yes, ada jalan keluar saya pikir. Bisa nih, baru happy sedih lagi sudah. Nah Tuhan dibagi 10, saya mulai ngitung kan saudaraku. Lah saya hidup dari mana? Kepikir saudaraku. Gimana caranya? Tapi tahukah saudara hari itu ya saudaraku, saya mendapat satu pelajaran yang saya gak pernah alami sebelumnya. Tuhan tuh ngomong sama saya gini. Kalau kamu dapat mobilnya Maserati, memangnya aku senangnya di mana? Mobil dari aku, ya kan? Cuman lewat, balik lagi. Poinnya di mana? Sebelum hari itu, I don't get it gitu. Tapi bulan demi bulan Bu, saya ngerasain bagaimana memberi bukan dari kelebihan. Memberi yang menyayat di hati saya. Bulan demi bulan saya semakin cinta Tuhan saya. Kenapa? Saya memberi dari pengorbanan.
Tiba-tiba dari situ saya mengerti. Kadang kita salah, Bu. Bukan nominalnya. Tapi apakah pemberian itu masuk sampai ke dalam hatimu? Karena buat Tuhan itu yang jauh lebih berarti. By the way, kemarin saya lupa saksikan, saudaraku. Di tahun yang sama itulah Tuhan berikan tanah yang tadi disaksikan oleh Pak Jonathan, saudaraku. Out of nowhere, kami tidak mengerti. Kami tidak punya rencana sama sekali. Tidak terpikirkan tempat itu karena buat kami itu di luar kemampuan dan jangkauan kami. Tapi sungguh, apa yang tidak ada dalam pikiran, tidak timbul dalam hati, Dia berikan bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa mau cinta Yesus? Siapa mau menyenangkan hati Tuhan? Yesus, Tuhan? Siapa mau membalas kebaikan Tuhan? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Amin, 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 amin. Dengan apa kan ku balas? Angkat dua tanganmu, katakan dari hati sama Yesus. Dengan apa Tuhan? What can I do? Apa yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikan-Mu? Hanya menyenangkan hati Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Tidak peduli seberapa kami berusaha, Segenap hatiku tidak akan pernah kami bisa, Tuhan. Hanya hati yang berusaha, hati yang terbaik. dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan. Dengan apa kan ku balas segala Thank you, Jesus. Segenap hatiku It is you since the beginning, Lord. It is you and you alone. bersyukur padamu selamanya. Saya ajak saudara datang sama Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, aku rindu membalas kebaikan Tuhan. Ajari aku untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Anda yang mau itu, mari angkat dua tangan saudara. Ikuti kata-kata ini. Tuhan Yesus, ajari aku Ajari aku untuk membalas kebaikan-Mu. Untuk bisa menyenangkan hatimu. Mari angkat suara saudara dan masing-masing berdoa. Masing-masing berurusan pribadi dengan Tuhan. Fokus sama Tuhan. Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu? Kasih-Mu ajaib. Kasih-Mu begitu besar. Kasih-Mu lebih tinggi dari langit, lebih dalam daripada lautan, lebih luas dari samudra. Engkau penolong kami, Engkau penjaga kami, Engkau pelindung kami. Engkau sahabat yang terbaik dalam hidup kami. Penolong yang sangat terbukti di saat kesesakan. Engkau Yesus Tuhan. Engkau Yesus.
love you Jesus. Katakan aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Aku cinta Yesus. Oh, tahukah saudara, langkah pertama untuk kita bisa mengalami kepenuhan dari kasih-Nya yang ajaib adalah ketika kita membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini momen kasih-Nya dinyatakan dalam hidup saudara. Ayo buka hati saudara, angkat tangan saudara, ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus, dan aku mau mengikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Satu hal lagi yang kita bisa lakukan untuk membalas kebaikan-Nya adalah ketika kita menjadi saksinya, yang menyaksikan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa, di dalam Yesus ada keselamatan di dalam kerajaan surga, di dalam Yesus ada kabar baik, kesembuhan, ada pertolongan, ada kekuatan. Siapa yang mau dipakai Tuhan jadi saksinya untuk selamatkan jiwa-jiwa? Angkat suara saudara dan katakan, Tuhan Yesus, ini aku, utus aku untuk selamatkan jiwa-jiwa. Mari berdoa saudara, mari berdoa. Pakai ya Tuhan, pakai lidah ini, pakai untuk bersaksi, pakai kaki ini berjalan cari jiwa, pakai tangan ini untuk berkarya melayani Tuhan, memperluas kerajaan Allah. Pakai hidup kami Tuhan, jadi Allah yang membesarkan kerajaan-Mu, yang memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami mau jadi saksi, kami mau membalas kebaikan-Mu. Dengan apa ku balas? Dengan apa akan ku balas? Lambaikan tanganmu, katakan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari dengan segenap hati katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin, 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 amin. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Mari bersama-sama katakan,